Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alamsyah, serta Diklat SAR KDO Delan Angkatan 12. Pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan materi yang telah dibawakan oleh Bapak Abdi Rahman tentang manajemen ASN. Pada materi ini akan dibahas secara detail tentang bagaimana kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik seorang ASN. Berangkat dari definisi ASN sendiri adalah aparatur sipil negara. Ketika kita menggunakan kata tambah menjadi manajemen ASN, maka dapat diartikan sebagai pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN sendiri lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Untuk dapat membangun profesional birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam Undang-Undang ASN tersebut harus jelas. Berikut beberapa konsep yang ada di dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di dalam undang-undang tersebut, PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik karena itu akan mempengaruhi kedudukan dan perannya sebagai abdi negara, karena akan memihak ke golongan tertentu ketika sudah terjerumus dalam politik praktis. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. Yang pertama itu pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga yaitu perekat dan pemersatu bangsa. Selain fungsi, pegawai ASN juga memiliki tugas. Yang pertama itu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Peran dari pegawai ASN sendiri yakni sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain mempunyai hak, ASN juga mempunyai kewajiban, yakni yang pertama setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan pula tentang kode etik dan kode perilaku ASN. Hal ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku yang harus dijalankan oleh ASN. Adapun kode etik dan kode perilaku tersebut, yang pertama itu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku di negeri ini.
Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Demikian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. もう何も聞かないで昨日までここにあった